Di kampung Turi, nama Sukri bukanlah nama besar, tetapi hampir semua orang mengenalnya. Ia lelaki sederhana, umurnya lewat sedikit dari 40. Tubuhnya kurus, tapi berotot karena tiap hari menarik becak. Kulitnya gelap terbakar matahari, dengan wajah yang selalu tampak lelah, namun ramah. Sukri memang tidak punya banyak, tetapi ia punya sesuatu yang membuatnya tetap disukai warga. Kesabaran dan kesediaannya menolong siapapun. Ia tinggal di rumah kecil berdinding papan bersama istrinya, Sumi, perempuan berwajah teduh yang selalu mengenakan kerudung lusuh setiap kali keluar rumah. Mereka menikah muda. Hidup jarang longgar, tetapi keduanya tidak biasa mengeluh. Sumi bekerja serabutan, kadang bantu warung tetangga, kadang menerima cucian. Asal bisa makan dan bayar listrik tepat waktu, itu sudah cukup. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Sukri biasanya sudah bersiap. Becaknya diparkir di luar, dilindungi terpal, yang tepinya mulai sobek udara pagi kampung Turi lembab dengan bau sawah dan suara ayam jantan bersahutan. Pada waktu seperti itu, Sumi sering keluar membawa secangkir kopi. "Mas, ini kopinya. Jangan langsung diminum, masih panas," kata Sumi, menyerahkan cangkir dengan uap tipis mengepul. Sukri tersenyum kecil. "Makasih, Mi. Nanti kalau sempat, Mas belikan pisang goreng kesukaanmu." Sumi terkekeh pelan, bukan mengejek, hanya sudah terlalu terbiasa dengan janji kecil yang kadang terpenuhi, kadang tidak. Rezeki tukang becak memang tidak pasti. Hari ini bisa dapat 15.000, besok 70.000, lusa mungkin kosong. Di sebelah rumah mereka tinggal Pak Kasiono. Lelaki tua berkumis tebal dengan badan agak tambun. Suaranya keras, sering terdengar mengomel istrinya. Meski begitu, dia cukup perhatian pada Sukri. Kalau Sukri belum pulang hingga larut, Pak Kasiono sering melongok ke jalan, memastikan semuanya baik-baik saja. Pagi itu, seperti biasa, Pak Kasiono keluar sambil membawa kursi kecil untuk duduk di teras dan merokok. "Kri, hati-hati di jalan ya. Akhir-akhir ini kok banyak kecelakaan," katanya sambil menguap. "Iya Pak, semoga lancar semua," jawab Sukri. Setelah berpamitan pada Sumi, Sukri mengayuh becaknya menuju pasar tradisional, tempat ia biasa mangkal bersama beberapa tukang becak lain. Yang paling sering bersamanya adalah Rojali, lelaki seusia dia, tapi bertubuh lebih besar dan suka sekali bercanda. Rojali sering membuat suasana mangkal yang monoton jadi terasa lebih ringan. "Kri, kemarin aku dapat penumpang ibu-ibu dari kampung seberang. Nyuruh aku nunggu 2 jam, bayarnya cuma 5.000. Kurang ajar kan?" Keluh Rojali sambil mengibaskan handuk kecil. Di pundaknya Sukri tertawa tipis. "Ya sudah Jal, mungkin rezekinya." Hari-hari Sukri memang begitu-begitu saja. Menunggu penumpang, kadang keliling mencari tumpangan, lalu pulang sebelum Isya. Kalau rezeki seret, pulangnya bisa jauh lebih malam. Belakangan, Sukri merasa tubuhnya makin gampang capek. Entah karena umur, entah karena makin sering pulang larut, ia ingin pulang cepat. Tapi biasanya justru penumpang datang pada jam-jam sepi. Malam itu, yang kelak menjadi titik awal cerita panjang ini, Sukri sebenarnya sudah siap pulang. Pasar sudah hampir tutup. Udara malam lebih basah dari biasanya. Angin dari utara membawa aroma tanah yang lembab. Tanda hujan mungkin turun. Rojali sudah pamit duluan karena istrinya sakit. "Kri, aku balik dulu ya. Sarti badannya panas dari tadi." "Ya, hati-hati Jal. Sampaikan salamku untuk Sarti." Tinggallah Sukri sendirian di tempat mangkal. Lampu toko sudah padam, nyamuk berputar di dekat telinga. Ia menepuk-nepuk lengannya,
gelisah ingin segera pulang. Saat ia baru akan mendorong becaknya, terlihat seseorang berjalan dari arah pasar. Lelaki itu rapi, kemeja putih, celana hitam, rambut disisir licin. Senyumnya sopan. Tidak seperti orang yang baru keluar pasar, lebih mirip pegawai kantor yang pulang terlalu malam. "Mas, bisa antar ke Kampung Gading?" tanyanya. Suaranya halus, teratur. Sukri sempat ragu. Kampung Gading cukup jauh, jalannya gelap dan melewati persawahan panjang. Tapi lelaki itu tampak benar-benar butuh tumpangan. Dan jarang ada orang serapi itu naik becak malam-malam. "Bisa, Mas. Silakan, naik." Lelaki itu mengangguk lega dan duduk perlahan. Sukri merasakan sedikit tambahan berat, tapi tidak terlalu ia pikirkan. Ia mulai mengayuh, keluar dari area pasar menuju jalan panjang yang sepi. Baru beberapa menit berjalan, Sukri merasa ada yang aneh. Udara malam itu terasa terlalu dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang merayap sampai membuat bulu kuduk berdiri. Pepohonan bambu di pinggir jalan bergesekan pelan, namun hembusan anginnya datang mendadak lalu hilang seketika. Aneh, tidak seperti angin malam biasanya. Lelaki itu duduk menunduk, kepalanya goyah pelan seperti sedang menahan pusing. Nafasnya berat, sesekali terdengar seperti orang menahan sakit. Sukri melirik sedikit. "Mas, nggak apa-apa. Kelihatan kurang enak badan." Lelaki itu mengangkat kepala sedikit. "Iya, Mas. Cuma agak nggak enak badan." Sukri mengangguk. Tapi beberapa detik kemudian, ia mencium wangi samar, bunga Kamboja segar, tajam, dan tidak mungkin salah. Sukri menelan ludah. Jam segini, di jalan persawahan. Dari mana datangnya wangi seperti itu? Ia mencoba menepis pikiran aneh. Mungkin dari halaman rumah orang. Ia terus mengayuh, sampai akhirnya lampu-lampu Kampung Gading terlihat dari kejauhan. Dari salah satu rumah, terdengar lantunan tahlil. "Ada yang meninggal," pikir Sukri. Lelaki itu berkata pelan, "Maaf, Mas, rumah sedang ada tahlilan 7 hari. Antar sampai depan pagar saja ya." Sukri mengangguk. Benar saja, terlihat ramai orang duduk di bawah tenda membaca tahlil. Mungkin dia keluarga yang berduka, tapi aroma Kamboja itu semakin mengganggu. Setelah becak berhenti di depan rumah, lelaki itu turun perlahan dan menyerahkan uang yang tampak kusam. "Makasih banyak, Mas," ucapnya. "Sama-sama, Mas," jawab Sukri. Lelaki itu berjalan masuk pekarangan tanpa menoleh. Lampu rumah redup, suara tahlil masih terdengar. Sukri merasakan dorongan kuat untuk cepat-cepat pulang. Malam itu Sukri pulang lebih larut dari biasanya. Angin malam terasa lembab dan menusuk. Sepanjang perjalanan menuju Kampung Turi, pikirannya bolak-balik memikirkan penumpang rapi yang baru saja ia antar. Bukan karena curiga, tetapi karena ada rasa tidak enak yang menempel begitu saja. Aroma bunga Kamboja itu seolah masih menempel di hidungnya, padahal ia sudah jauh dari Kampung Gading. Setibanya di rumah, Sumi sudah menunggu di teras sambil mengipasi tungku kecil. Dia tersenyum ketika melihat suaminya datang, meski matanya jelas memperlihatkan kelelahan. "Mas, kok pulang malam banget?" kata Sumi sambil berdiri dan menyambutnya. Sukri memarkir becaknya, mengelap lehernya yang basah, keringat, lalu mendekati istrinya. "Tadi ada penumpang terakhir masuk, Mi. Orangnya kelihatannya kurang sehat, jadi aku antar." Sumi memperhatikan wajah suaminya. "Tapi kok Mas kayak pucat gitu?" Mungkin capek aja." Sukri tidak ingin membuat Sumi khawatir. Ia tidak menceritakan aroma bunga Kamboja, dinginnya udara, atau napas berat lelaki itu. Baginya, semua itu mungkin cuma sugesti,
karena malam sudah larut. Malam itu mereka makan seadanya. Nasi dengan sambal, tempe goreng tersisa siang, dan teh hangat. Sumi sesekali melirik suaminya, masih penasaran dengan sesuatu yang tidak diucapkan Sukri. "Mas, kalau capek, jangan terlalu dipaksakan. Besok pagi istirahat dulu aja," ujar Sumi lembut. Sukri tersenyum. "Iya, Mi. Besok lihat kondisi aja." Namun, ketika Sumi tidur pulas, Sukri masih terjaga. Ia memeriksa saku celananya untuk memastikan uang yang diberikan penumpang tadi. Ia keluarkan uang itu pelan-pelan. Benar, uangnya lusuh, lebih lusuh dari uang yang biasanya beredar. Seperti lama tidak disentuh. Sukri mencium sedikit tanpa sengaja, dan aroma itu kembali. Kamboja tipis, tapi jelas. Sukri menelan ludah. Ia memasukkan uang itu ke dalam kaleng tempatnya menyimpan hasil narik, lalu memejamkan mata, memaksa dirinya tidur. Keesokan paginya, Sukri bangun dengan tubuh agak pegal. Sumi sudah menyiapkan air hangat untuk mandi. Sementara Sukri bersiap, Pak Kasiono muncul dari depan rumah sambil mengetuk pagar. "Kri, udah bangun? Tadi malam angin kenceng banget loh, sampai gentengku bunyi-bunyi," teriaknya. Sukri keluar sambil mengusap rambutnya yang basah. "Iya Pak, tapi saya ndak dengar apa-apa." "Wah, mungkin kamu sudah kecapekan, jadi tidur kayak batu," kata Pak Kasiono sambil tertawa. Namun Sukri tidak menceritakan bahwa ia baru tidur mendekati tengah malam. Setelah sarapan singkong rebus, Sukri mendorong becaknya menuju pasar. Di sana, ia bertemu Rojali, temannya sesama tukang becak. Tubuh Rojali berisi dan kulitnya gelap. Ia terkenal cerewet dan mudah tertawa. "Wah, Sukri, tadi malam kemana aja? Aku pulang duluan, karena anakku rewel," kata Rojali sambil merapikan topinya. "Aku ada penumpang terakhir, jalan jadi agak telat," jawab Sukri. Rojali mendekat, menatap Sukri penuh selidik. "Kok wajahmu kayak kurang tidur gitu?" "Ah, cuma capek." "Jangan-jangan kamu lewat jalan sawah ya? Banyak orang bilang akhir-akhir ini suasananya aneh," bisik Rojali. Sukri merinding sesaat, tetapi ia mencoba bersikap biasa. "Lewat, tapi aman aja kok." "Aman gimana? Kemarin ada yang cerita dengar suara perempuan manggil-manggil dari balik bambu." "Hi, aku sih ogah lewat sana kalau sendirian," ujar Rojali sambil memelintir lengan kausnya, seolah menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Sukri hanya menggeleng. Cerita orang kadang dilebih-lebihin. Mereka menghabiskan pagi dengan menunggu penumpang. Hari itu tidak terlalu ramai. Sukri mendapat 2 tumpangan jarak dekat saja. Namun, sepanjang hari itu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan seperti ada yang mengawasi. Setiap kali menoleh, selalu saja ada bayang-bayang seseorang dalam ingatannya. Lelaki rapi dengan wajah pucat itu. Malam harinya, ketika pasar sudah mulai lengang dan tumpangan mulai sepi, Sukri duduk di becaknya sambil memijat betis. Rojali sedang mengantar penumpang terakhirnya, sehingga hanya Sukri yang mangkal di tikungan dekat toko kelontong. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Sukri meneleng. Dari arah gelap, seorang lelaki muncul perlahan. Sukri langsung mengenalinya, meski cahaya lampu, jalan redup lelaki rapi itu. Ia memakai pakaian yang sama persis seperti malam sebelumnya. Kemeja putih, celana hitam, rambutnya tetap klimis. Wajahnya sama, tetapi kali ini tampak lebih pucat. Bibirnya bahkan terlihat sedikit membiru. Sukri merasakan tengkuknya dingin. "Mas, bisa ke Kampung Gading lagi?" tanya lelaki itu dengan senyum tipis. Sukri menelan ludah, namun ia merasa tidak punya alasan untuk menolak. "Bisa Mas, silakan naik,"
Lelaki itu duduk perlahan. Lagi-lagi Sukri merasakan becaknya seperti lebih berat dari biasanya. Padahal ia tahu tubuh lelaki itu tidak besar-besar amat. Perjalanan dimulai. Jalan yang sama, bambu-bambu yang sama, gelap malam yang tidak berubah. Namun dingin yang menyertai kali ini jauh lebih menggigit Sukri sampai harus menggosok lengannya sendiri sambil tetap mengayuh. "Mas, kalau kedinginan, bilang saja ya," ucap Sukri mencoba mengatasi gugupnya dengan bicara. "Tidak apa-apa, saya memang begini," jawab lelaki itu lirih. Suara itu jauh lebih pelan dari malam pertama, seperti orang kehabisan tenaga. Dan lagi-lagi aroma Kamboja muncul, lebih kuat daripada kemarin, seolah-olah bunga itu berada sangat dekat. Bahkan mungkin dari arah penumpangnya sendiri. Sukri memejamkan mata sejenak, lalu mengayuh lebih cepat agar cepat sampai. Sesampainya di depan rumah, acara tahlilan masih ada. Sama persis seperti malam sebelumnya, tidak ada perubahan, tidak ada berkurang atau bertambah. Seolah acara itu tidak pernah berhenti. Lelaki itu turun, merogoh sakunya, lalu memberikan uang lusuh lagi. "Terima kasih, Mas Sukri," ucapnya pelan. Sukri tertegun. Ia tidak pernah memperkenalkan diri. "Loh, Mas tahu nama saya?" Namun, lelaki itu hanya tersenyum tipis, lalu berjalan menuju pagar rumah. Sukri menatap, menunggu ia membuka pagar. Tetapi, lelaki itu hanya berjalan pelan melewati samping pagar, lalu hilang di balik tembok gelap pekarangan tanpa suara, tanpa menoleh. Sukri merinding seluruh tubuhnya. Ia membalikan becaknya dan mengayuh pulang secepat mungkin. Malam itu, ketika melewati jalan sawah menuju kampungnya, Sukri merasa angin di belakangnya seperti membawa jejak langkah. Namun setiap ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Sumi langsung menyadari perubahan suaminya. "Mas, kamu kenapa? Wajahmu kayak habis lihat sesuatu." Sumi tampak khawatir. Sukri hanya duduk di lantai, memijat wajahnya yang dingin, mencoba mengatur napas. "Aku cuma capek. Besok aku ceritain, Mi. Aku pengen tidur dulu." Namun ketika Sumi masuk ke kamar, Sukri menatap uang lusuh yang ia letakkan di meja dapur. Aroma Kamboja itu semakin kuat. Esok paginya, Sukri bangun dengan kepala berat dan tengkuk kaku seperti habis menahan dingin semalaman. Sumi melihat suaminya bangun dengan wajah pucat, lalu buru-buru menyiapkan air hangat dan bubur sederhana. "Mas, kalau memang Inang gak kuat narik hari ini, istirahat saja dulu. Aku bisa bantu Mbak Sari jualan gorengan, biar kita tetap ada pemasukan," kata Sumi sambil mengaduk bubur. Sukri menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Mi. Aku narik sebentar aja. Nanti sore pulang." Sumi mendesah, lalu duduk di samping suaminya. "Aku nggak tahu kenapa, tapi Mas kayak ada beban pikiran. Apa ada masalah di pasar?" Sukri berhenti menyendok buburnya. Sebenarnya banyak hal yang ingin ia ceritakan pada Sumi. Tentang dinginnya udara malam, aroma Kamboja, uang lusuh, dan Mas Darun yang tahu namanya. Padahal Sukri tidak pernah memperkenalkan diri juga. Cara lelaki itu menghilang di balik pagar tanpa terdengar membuka pintu. Namun ia memilih menahan cerita itu dulu. "Aku cuma capek, Mi. Mungkin kecapean 2 hari ini," ujarnya singkat. Sumi memandangnya lama, namun akhirnya hanya mengangguk. "Ya sudah, nanti kalau sudah siap cerita, Mas bilang saja." Di pasar, Sukri mencoba bersikap biasa. Ia menyapa pedagang, menata becaknya, dan menunggu seperti hari-hari lainnya. Matahari siang itu cukup terik, membuat jalanan panas beruap. Namun meski cuaca panas, Sukri merasa sesekali tubuhnya menggigil, seakan dingin dari malam sebelumnya masih menempel. Tak lama, Rojali datang sambil membawa roti sobek. "Kri, mau roti? Dikasih sama Bu Wati,"
Katanya kebanyakan bikin, ujar Rojali. Sukri tersenyum. Boleh Jal, terima kasih. Mereka duduk sambil makan roti, lalu Rojali menatap Sukri lebih serius dari biasanya. Kri, kamu itu kalau narik malam-malam lewat jalan sawah itu ya? Tanya Rojali. Iya kadang, kenapa? 2 malam ini aku lihat wajah kamu beda. Rojali menurunkan suaranya. Bilang jujur, kamu lihat sesuatu di sana? Sukri terdiam. Rojali tidak biasanya bicara selembut itu. Sukri akhirnya berkata pelan, aku antar penumpang 2 malam. Orangnya kayak aneh. Bentuknya gimana? Tanya Rojali cepat. Normal, orangnya rapi. Tapi jalannya dingin banget dan... ya begitulah, aku juga bingung, kata Sukri sambil memijat keningnya. Jangan-jangan kamu narik orang. Sudah Jal, jangan ngomong sembarangan, potong Sukri cepat. Rojali mengangkat tangan, tanda pasrah, ya sudah. Tapi hati-hati Kri, kalau ada yang aneh, jangan dipaksa nerusin narik. Ucapan itu menggantung sampai siang, membuat Sukri beberapa kali memandangi jalan Kampung Gading. Dari kejauhan siang itu Sukri pulang lebih awal. Ia mencoba tidur, bersiap supaya malam nanti punya tenaga jika harus bekerja. Namun tidur Sukri terasa gelisah. Ia seperti mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Sukri, Mas Sukri. Ia terbangun terengah-engah, tapi rumahnya sepi. Hanya kipas bambu di langit-langit yang bergerak perlahan. Sumi melihat dari dapur. Mas, kenapa? Enggak, cuma mimpi, jawab Sukri. Cepat Sukri tahu, dirinya tidak boleh terpancing ketakutan sebelum tiba saatnya bekerja. Namun, firasat buruk seperti mengintip dari balik pintu. Malam tiba pasar, sedang dalam masa-masa sepi. Tukang becak lain sebagian sudah pulang. Yang tersisa hanya 2 orang, Sukri dan Rojali. Mereka berdua duduk di dingklik kecil, mengobrol sambil menunggu. Namun sejak malam itu, angin terasa berbeda. Tidak seperti hembusan biasa, tetapi seperti ada sesuatu yang bergerak dalam gelap. Seperti ada seseorang berjalan di antara kios-kios yang sudah tutup. Rojali memeluk tubuhnya. Kok dingin banget ya malam ini, padahal enggak ada angin. Sukri tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke jalan yang menuju Kampung Gading Hening. Lalu, dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Langkah yang sangat ia kenal. Lambat, teratur. Seolah seseorang sedang menyeret rasa sakit. Rojali meneleng. Siapa itu? Sukri menelan ludah. Ia sudah tahu siapa yang akan muncul dari kegelapan itu. Dan benar, sesosok lelaki muncul, berjalan dari arah pasar. Kemeja putihnya masih sama. Rambutnya tetap rapi. Namun malam ini, wajahnya jauh lebih pucat, hampir seperti tanpa darah. Bibirnya menghitam sedikit. Mata lelaki itu tampak sayu sekali, seperti sedang menahan beban berat. Sukri merinding. Lelaki itu tersenyum tipis dan berkata, Mas, tolong antar saya lagi ke Kampung Gading. Rojali melirik Sukri cepat, matanya membesar. Kri, dia itu. Tutup mulutmu Jal, bisik Sukri lirih. Lelaki itu menunduk seperti tidak ingin didengar Sukri, mengangguk pelan. Silakan, naik Mas. Ketika lelaki itu duduk, becak terasa lebih berat lagi. Bahkan, Sukri sampai harus menahan becak dengan kaki agar tidak mundur. Angin dingin langsung mengelus seluruh permukaan kulitnya. Saat perjalanan dimulai, aroma Kamboja menyeruak, kali ini jauh lebih kuat. Sampai Sukri harus bernapas lewat mulut. Mas, kalau enggak enak badan, bilang saja. Kata Sukri mencoba ramah meski suaranya bergetar. Saya cuma ingin pulang. Mas Sukri, ujar lelaki itu lirih,
hampir berbisik. Sukri merinding karena lelaki itu kembali menyebut namanya. Namun ia terus mengayuh. Jalan yang harus dilewati adalah jalan sawah yang panjang. Gelap, sunyi, hanya ditemani suara jangkrik. Namun, malam itu ada suara lain. Suara seperti seseorang berjalan tepat di belakang becaknya. Perlahan, sangat dekat. Ketika Sukri menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, suara langkah itu kembali terdengar. Lalu hilang. Lalu terdengar lagi. Seolah mengikuti Sukri, menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Sampai di rumah tujuan, suara tahlilan masih terdengar. Jumlah orang yang membaca tahlil sama persis seperti 2 malam sebelumnya, ritmenya identik. Lelaki itu turun pelan. "Terima kasih, Mas." Ia memberikan uang lusuh lagi. Ketika uang itu berpindah ke tangan Sukri, aroma bunga Kamboja menyeruak begitu kuat sampai Sukri hampir muntah. Lelaki itu melangkah menuju pagar. Sukri menunggu ia membuka pagar. Namun, lelaki itu tidak membuka apapun. Ia hanya berjalan lurus. Dan tubuhnya menembus pagar kayu itu, seolah pagar itu hanya kabut tipis. Sukri terpaku. Jantungnya terasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Lelaki itu hilang di balik gelap pekarangan. Sukri berdiri kaku, tangannya gemetar. Kakinya sulit digerakkan. Setelah beberapa menit, ia memaksa dirinya berbalik dan mengayuh becak dengan kecepatan yang bahkan tidak pernah ia lakukan saat mengejar waktu. Sesampainya di rumah, Sumi yang mengantuk langsung terbangun karena suara becak yang masuk terburu-buru. "Mas, ada apa? Kenapa pulang buru-buru begitu?" Sukri turun dengan wajah pucat. "Mi, besok aku mau tanya seseorang di Kampung Gading. Ada yang nggak beres." Sumi memegang lengan suaminya yang dingin. "Mas, kamu gemetaran. Mas lihat apa?" Sukri menatap Sumi, menelan ludah, lalu berbisik, "Aku nggak yakin yang selama 3 malam ini aku antar itu orang hidup." Sumi terdiam. Keduanya saling menatap dalam sunyi yang menegangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sumi berkata dengan suara kecil, "Mas, jangan antar dia lagi." Namun Sukri tahu, lelaki itu akan datang. Sejak Sukri mengaku pada Sumi bahwa ia merasa telah mengantar bukan orang hidup, suasana rumah kecil mereka berubah. Malam itu Sumi tidak langsung tidur. Ia duduk memandangi suaminya yang terbaring gelisah, sambil menggenggam tangan Sukri erat-erat, seolah takut sesuatu akan menariknya pergi. Besok paginya, Sumi bangun dengan lingkar mata gelap. Ia menyiapkan teh hangat, lalu mendekati suaminya yang baru bangun. "Mas, aku tahu Mas butuh narik. Tapi kalau malam nanti dia datang lagi, Mas, jangan lagi mau antar. Aku takut." Sukri terdiam. Ia tahu Sumi benar. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa lari dari ini begitu saja. Ada sesuatu yang membuat lelaki itu, siapapun dia, terus naik becaknya. Dan Sukri merasa, entah kenapa, ia sudah terikat dalam sesuatu yang tidak bisa ia putuskan sendiri. Saat Sukri mendorong becaknya keluar rumah, Pak Kasiono tiba-tiba muncul dari belakang pagar. Lelaki tua itu biasanya cerewet, tapi kali ini wajahnya serius. "Sukri, sini, sebentar." Sukri mendekat. "Ada apa, Pak?" "Pak, aku lihat kamu 2 malam ini pulang, kayak orang dikejar setan," kata Pak Kasiono sambil memicingkan mata. "Kalau kamu ada masalah, ngomong. Jangan dipendam. Bahaya kalau pikiran terganggu." Sukri ragu sejenak, tapi akhirnya hanya berkata, "Cuman capek, Pak." Pak Kasiono menatapnya lebih lama, lalu menghela napas. "Ya sudah, tapi hati-hati, malam-malam sekarang banyak kejadian aneh." Sukri mengangguk, lalu mendorong becaknya menuju pasar. Di pasar,
Rojali sudah duduk di bangku kecil sambil minum air kelapa. Ketika melihat Sukri datang, ia langsung melambai. "Kri, sini, aku mau cerita." Sukri duduk di sampingnya. "Apalagi, Jal?" Rojali menurunkan suaranya. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. "Kamu ingat daerah dekat pertigaan sawah itu? Yang ada pohon beringin gede?" Sukri mengangguk. "Aku lewat sana tadi subuh. Tahu enggak, Kri? Ada tukang ojek bilang dia lihat sosok kayak orang berdiri di tengah jalan. Diam aja. Tapi waktu dia nyalain lampu dekat-dekat, hilang begitu aja." "Tapi itu kan sering ada cerita begitu," kata Sukri mencoba mengalihkan. "Tunggu dulu, belum selesai," jawab Rojali cepat. "Katanya beberapa hari ini ada tahlilan di Kampung Gading. 7 hari berturut-turut, seorang lelaki meninggal karena kecelakaan. Pas pulang kerja, tapi belum sempat sampai rumah. Tahu namanya siapa?" Sukri tertegun. Punggungnya dingin. Rojali menatapnya dengan mata membulat, seolah takut dengan jawabannya sendiri. "Namanya Darun." Sukri menutup mulutnya dengan tangan. Perutnya mual seketika, kulitnya merinding. "Jal, kamu yakin?" Suara Sukri bergetar. "Orang Kampung Gading sendiri yang cerita," ujar Rojali pelan. Sukri memalingkan wajah, mencoba menenangkan napas. Jantungnya berdetak kencang. Nama itu, nama yang tidak pernah ia dengar langsung dari lelaki itu. Namun, aroma Kamboja, tahlilan yang identik tiap malam, napas berat yang makin melemah. Semua potongan puzzle itu mulai menempel. Rojali memegang pundaknya. "Kri, kamu harus cerita dari awal. Jangan bikin aku nebak-nebak." Sukri ragu sejenak, lalu perlahan menceritakan semuanya. Tentang dinginnya udara selama perjalanan, uang lusuh beraroma Kamboja, lelaki itu yang semakin pucat tiap malam, sampai akhirnya ia melihat lelaki itu menembus pagar rumah. Rojali mendengarkan tanpa berkedip, wajahnya semakin memucat. "Astagfirullah," gumamnya pelan. "Berarti yang kamu antar itu bukan manusia, Kri. Itu arwah yang belum tenang." Sukri menelan ludah. "Aku juga mulai mikir begitu." "Terus, kamu mau apa kalau dia datang lagi?" Sukri tidak bisa menjawab. Malam keempat, Sumi memaksa ikut mengantar Sukri sampai tikungan dekat pasar. "Aku nggak mau Mas sendirian. Kalau dia datang, aku lihat dari jauh. Aku mau Mas aman." Sukri sebenarnya tidak ingin Sumi terlibat dalam hal ini, tapi ia juga tidak bisa menolak ketika wajah istrinya begitu tegas dan penuh ketakutan. Pasar mulai sepi. Lampu-lampu toko dipadamkan satu persatu. Angin malam berembus lembut, namun dinginnya berbeda dari dingin biasa. Dingin seperti menyusup dari bawah kulit. Sukri duduk di bangku kecil, menggenggam stang becaknya erat-erat. Sumi berdiri beberapa langkah di belakang, berpegangan pada tiang toko. "Mas, kalau kamu nggak kuat, kamu jangan paksakan diri," kata Sumi dengan suara gemetar. Sukri mengangguk. Tidak lama kemudian, langkah kaki itu terdengar. Suara yang tidak pernah Sukri salahkan. Lambat, berat, dan seolah menyeret ketenangan malam. Sumi menutup mulutnya. "Mas, itu..." Sukri berdiri perlahan. Dari balik kegelapan, lelaki itu muncul lagi. Malam ini ia jauh lebih pucat, hampir tembus cahaya. Matanya cekung, bibirnya kebiruan. Langkahnya seperti melayang pelan, tidak benar-benar menjejak. Sumi spontan mundur satu langkah. "Ya Allah." Lelaki itu memberi senyum kecil yang nyaris tidak terlihat. "Mas Sukri, boleh antar saya ke rumah?" Sukri merasakan tubuhnya bergetar. Namun ia tahu menolak tidak akan menyelesaikan apapun. "Baik, silakan naik," bisiknya.
Lelaki itu duduk pelan. Kali ini becak terasa sangat berat, seperti membawa beberapa orang sekaligus. Pedal hampir tidak bisa digerakkan Sukri, sampai harus berdiri di atas pedal, mengerahkan seluruh tenaga. Sepanjang jalan, suara lelaki itu terdengar lirih, lebih lirih dari sebelumnya, seperti ia sedang sekarat ulang. Saya tinggal sedikit lagi. Sukri tidak berani menoleh. Aroma Kamboja begitu kuat, menusuk sampai matanya perih. Ia terus mengayuh melewati sawah yang gelap. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Di tengah jalan, di antara pepohonan bambu, Sukri mendengar suara lain. Suara seseorang menangis pelan. Sukri menoleh cepat ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu berubah menjadi seperti seseorang memanggil, lirih tetapi jelas. Darun. Sukri menelan ludah. Lelaki itu tidak merespon, hanya menunduk, semakin pucat, seakan menghilang sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah. Suara tahlilan masih terdengar, tetapi malam ini suara itu seperti lebih pelan, lebih sendu, seolah acara itu sudah mendekati akhir. Lelaki itu turun dengan pelan, hampir tidak terlihat menyentuh tanah. Ia memberikan uang lusuh seperti biasa, uang yang kini terasa dingin, seperti baru diambil dari dalam sumur. Sukri menunduk, berusaha menenangkan napas. Lelaki itu berjalan menuju pagar. Tidak membuka apapun, tidak menyentuh apapun. Ia menembus pagar itu. Kali ini tubuhnya terlihat lebih transparan, seolah bagian-bagian tubuhnya tercerai oleh angin. Saat melewatinya, Sukri merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ketika ia kembali ke tikungan, Sumi langsung memeluknya dengan gemetar. "Mas, kamu jangan narik besok malam tolong. Aku takut, Mas. Kenapa?" Sukri memegang kepala istrinya. "Mi, aku rasa dia hanya ingin pulang. Mungkin sebentar lagi selesai." "Tapi Mas bisa kenapa-kenapa?" Sumi hampir menangis. Sukri mengusap punggungnya pelan. "Mi, aku nggak bisa lari. Dia datang ke aku. Pasti ada sebabnya." Sumi terisak. Seharian penuh Sukri tidak bisa tenang. Setiap ia mencoba memejamkan mata, bayangan lelaki itu, Darun, muncul dengan wajah yang semakin pucat, semakin sayup, seolah dunia sedang melupakannya. Pelan-pelan Sumi, tidak jauh dari suaminya, menempel seperti bayangan. Ia selalu memperhatikan ekspresi Sukri, memastikan suaminya tidak tiba-tiba bingung sendiri. Menjelang sore, Pak Kasiono lewat di depan rumah sambil membawa seikat daun singkong. Ia menatap Sukri dari kejauhan, lalu menghampiri pelan. "Kamu ini kok kayak orang habis lihat dunia runtuh, Kri?" "Sakit?" Sukri menggeleng. "Nggak apa-apa, Pak." Pak Kasiono menghela napas, lalu duduk di bangku kayu di depan rumah Sukri. "Aku tahu, kamu bohong. 3 malam ini, aku lihat kamu pulang seperti diperas tenaganya. Keringetan dingin, matamu cekung. Kalau kamu ada masalah, jangan hadapi sendiri." Sukri menunduk. Berat rasanya jika ia harus mengatakan hal-hal yang bahkan ia sendiri sulit percaya. Tetapi ia juga tahu orang seperti Pak Kasiono yang sudah puluhan tahun hidup di kampung itu, kadang peka pada hal-hal yang tidak kelihatan. "Pak, kalau ada orang yang sudah meninggal, tapi masih minta diantarkan pulang, itu tandanya apa?" Pertanyaan itu membuat Pak Kasiono spontan menegakkan punggungnya. "Loh, kamu ini ngomong apa?" Sukri tidak menjawab. Wajahnya sendiri memberi tanda bahwa itu bukan pertanyaan iseng. Pak Kasiono menatapnya lama, lalu suaranya merendah. Kalau arwah datang pada orang tertentu, biasanya dia sedang mencari jalan pulang, atau ada hal yang belum selesai. Sukri menelan ludah. "Tapi ingat, Kri." Nada Pak Kasiono semakin serius.
Jangan sampai kamu ikut hanyut dalam urusannya. Kamu cuman pengantar. Jangan sampai kamu ikut dibawa. Tepat saat kalimat itu selesai, Sumi keluar dari dalam rumah, wajahnya khawatir. Pak Kasyono, Mas Sukri jangan disuruh mikir aneh-aneh. Dia sudah capek. Pak Kasyono berdiri. Ya sudah, aku cuma wanti-wanti. Hati-hati malam ini. Malam kelima lebih sunyi daripada malam sebelumnya. Udara seperti tertahan, bahkan suara jangkrik pun pelan, seolah enggan ikut berbicara. Sumi berjalan di samping Sukri sampai ke tikungan kecil dekat pasar, seperti malam sebelumnya. Mas, aku mohon, kalau malam ini dia datang lagi, jangan langsung mau. Tanya dia. Tanya dia, sebenarnya mau apa? Sukri belum sempat menjawab ketika suara langkah yang sangat pelan, lebih pelan dari biasanya, mulai terdengar dari ujung gang. Langkah itu bukan langkah manusia normal, tidak memiliki irama, tidak menjejak tanah, seperti suara kain yang diseret angin. Sukri dan Sumi sama-sama menajamkan pendengaran semakin dekat, semakin jelas. Lelaki itu muncul dari kegelapan. Namun malam ini, ia tampak jauh berbeda. Tubuhnya semakin samar, seakan hanya tersusun dari bayangan. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh dan koyak di bagian bawah. Matanya tidak lagi terlihat jelas, seperti dua cekungan kelam Sumi menahan napas sambil menggenggam lengan suaminya erat-erat. Darun berhenti beberapa langkah di depan mereka. Senyumnya tidak lagi ada. Suaranya ketika berbicara terdengar seperti dua suara yang tumpang tindih. Mas, Sukri, tolong, antar saya lagi. Sukri menghela napas panjang. Gejolak takut dan iba campur menjadi satu. Namun ia ingat pesan Sumi. Maaf mas, suara Sukri bergetar. Tapi, sebenarnya sampean mau apa? Saya hanya tukang becak. Kenapa harus saya? Lelaki itu terdiam beberapa detik. Lalu, ia membuka mulutnya perlahan, sangat perlahan, seperti butuh tenaga besar hanya untuk bicara. Saya pulang sendiri. Gelap. Saya tidak ingat jalan. Saya tidak bisa masuk rumah kalau tidak diantar sampai selesai. Kata terakhirnya menggantung lama, seperti bara yang redup, tetapi panasnya masih terasa. Sukri menelan ludah. Selesai apa, mas? Lelaki itu mengangkat wajah. Untuk sesaat, mata cekungnya tampak seperti menyala. Dan dari mulutnya, suara yang keluar bukan lagi lembut atau lirih. Tahlilannya, mas, aku belum pulang, aku belum pamit. Sumi menutup mulutnya untuk menahan jeritan. Aroma Kamboja menusuk keras, lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Sukri tahu, ketika suara arwah mulai berubah seperti itu, menolak bukan pilihan. Ia mengangguk pelan. Baik mas, ayo naik. Darun naik dengan gerakan yang tidak lagi seperti manusia. Ia tidak duduk, ia melayang turun, lalu berhenti di atas bangku becak, seolah menempati ruang tanpa benar-benar menyentuhnya. Begitu ia duduk, becak langsung mengguncang keras dan terasa jauh lebih berat dari biasanya. Sukri hampir jatuh terdorong ke depan. Mas, hati-hati. Sumi memegang bahunya. Aku antar dulu, doakan aku, kata Sukri lirih. Sumi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, jangan lama-lama. Sukri mulai mengayuh. Perjalanan malam itu jauh lebih panjang daripada malam-malam sebelumnya. Mereka melewati jalan yang sama, tetapi rasanya berbeda. Pohon-pohon bambu di pinggir jalan bergoyang tanpa angin. Parit-parit gelap tampak seperti mulut menganga. Bahkan udara terasa lebih tebal, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, Sukri
mulai mendengar suara-suara yang tidak berasal dari lelaki di belakangnya. Ada suara orang berbisik, ada suara langkah di rerumputan, ada suara seperti seseorang memanggil namanya, tapi dari arah yang tidak ada siapa-siapa. Sukri. Sukri tersentak. Mas, sampean manggil saya? Tidak ada jawaban. Ia menoleh sedikit. Darun duduk tanpa gerak, tubuhnya makin samar seperti kabut. Kayuhan Sukri melambat ketika mereka sampai di jalan tanah menuju rumah keluarga Darun tahlilan masih berlangsung. Tetapi malam ini, suaranya terasa lebih suram, lebih dalam. Seperti ada kesedihan yang berat menggantung di udara. Ketika berhenti di depan pagar, Darun turun. Namun kali ini, ia tidak langsung menembus pagar. Ia berdiri menghadap rumah itu. Tubuhnya seperti berkibar pelan, diterpa angin yang tidak terasa oleh Sukri. Tiba-tiba ia menoleh pada Sukri. Mas, ikut saya. Sebentar saja. Sukri serasa ditusuk dingin di tengkuk. Loh, kok saya ikut? Sebentar saja, supaya saya bisa pulang. Nada itu bukan ancaman, tetapi ada sesuatu yang sangat dalam, sangat memohon, sampai Sukri tidak sanggup berkata tidak. Dengan langkah gemetar, Sukri mengikuti lelaki itu menuju pagar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sukri melihat apa yang ada di halaman rumah itu. Di bawah cahaya lampu yang temaram, seorang perempuan tua duduk di dekat pintu rumah, memegang foto hitam putih seorang lelaki muda. Ia menangis pelan. Nak Darun, pulanglah. Pulang, nak. Sukri tidak pernah melihat perempuan itu sebelumnya, tetapi ia tahu siapa itu ibunya. Air mata perempuan itu jatuh satu persatu, jatuh di atas foto yang ia peluk erat. Sukri menoleh ke sampingnya. Darun berdiri diam, menatap ibunya. Wajahnya yang samar tampak seperti ingin menangis, tetapi tidak mampu. Setelah beberapa detik, Darun menatap Sukri lagi. Mas, satu malam lagi. Sukri mengangguk perlahan. Ia kembali memegang becaknya dengan tangan dingin. Malam itu, ketika ia pulang, angin terasa lebih sunyi dari biasanya, dan ia tahu malam ke-6 akan menjadi malam terberat dari semuanya. Sukri menunduk hormat, lalu pamit pulang dengan dada sesak. Malam itu, ketika Sukri mau menutup becaknya, ia melihat bayangan seseorang duduk sebentar di bangku becak siluet tipis. Tidak seperti tubuh manusia, tidak sepenuhnya gelap, tidak sepenuhnya terang. Seperti cahaya yang mencoba membentuk sosok. Sukri terpaku, napasnya terhenti setengah. Bayangan itu menoleh ke arahnya. Perlahan, lalu mengangguk kecil, sebuah gerakan halus yang membuat bulu kuduk Sukri berdiri. Setelah itu, ia menghilang, bukan melesat, bukan terbang, tetapi memudar seperti asap yang ditelan angin. Sukri tak berani bergerak selama beberapa detik. Baru setelah yakin sosok itu telah sepenuhnya lenyap, ia bisa menghela napas panjang. Mas, apa tadi? Sumi muncul dari balik pintu, melihat suaminya pucat Sukri menggeleng pelan. Enggak apa-apa, cuma pamit. Ia menatap bangku becak yang kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak malam-malam itu dimulai, ia merasa bukan takut, tetapi lega. Ada rasa hangat yang susah dijelaskan, seolah beban dari punggungnya terangkat. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Udara desa terasa lebih ringan, angin lebih lembut. Sukri bangun dengan badan yang entah kenapa, seperti baru tidur panjang dan pulas. Sumi menatapnya dari dapur sambil tersenyum kecil. Mas, kelihatan lebih segar. Tidurnya nyenyak? Sukri mengangguk. Entah kenapa, perasaanku jadi lega. Sumi turut tersenyum. Berarti, sudah selesai, Mas. Namun,
Ketika Sukri hendak mengambil uang hasil mengantar penumpang beberapa hari terakhir, uang yang diberikan Darun, hatinya sontak tercekat uang itu, berubah warna. Semua lembaran lusuh yang ia simpan di dalam toples telah berubah menjadi daun kering. Ada daun jati, ada daun mangga. Semuanya berubah kecoklatan, rentan hancur bila disentuh terlalu keras. Sukri memungut salah satu daun itu, meremasnya perlahan. Mudah rapuh, remuk di tangannya. Sumi yang melihat itu hanya menutup mulut dengan tangan, tidak tahu harus bilang apa. Sukri mengembuskan napas perlahan. Ya sudah, mungkin ini memang begitu jalannya. Justru ada satu hal aneh. Meskipun uang itu berubah jadi daun kering, Sukri tidak merasa rugi sedikit pun. Ada perasaan bahwa pemberian itu memang bukan untuk dirinya. Ia hanya pengantar bagi seseorang yang sedang pulang. Ia menyapu daun-daun itu dengan pelan, lalu memasukkannya ke dalam kantong kecil yang ia simpan di lemari. Entah mengapa, ia merasa tak enak kalau membuangnya. Siang itu, Sukri kembali mangkal di dekat pasar. Rojali sudah lebih dulu duduk sambil menyantap tempe mendoan. "Loh Kri, mukamu kok balik kayak orang betulan? Kemarin itu pucat kayak kain jemuran seminggu," ejeknya sambil tertawa kecil. Sukri ikut tertawa. "Sudah hilang capeknya Jal, udah plong." Rojali mengerutkan dahi. "Aku kok ngerasa becakmu lebih enteng ya kalau didorong. Biasanya berat kayak bawa batu bata." Sukri tersenyum samar. "Iya, sudah enteng sekarang." Ia menepuk bangku becaknya pelan, seolah memberi salam pamit pada seseorang yang tak lagi ada. Tak lama kemudian, penumpang datang silih berganti. Entah kebetulan atau bukan, hari itu Sukri mendapat banyak sekali penumpang. Bahkan, sampai sore, ia tidak sempat duduk lama. Pak Kasiono, yang melewati area pasar, ikut terkagum. "Wah, Kri, laris manis, baru duduk sebentar, sudah dipanggil lagi." Sukri hanya tersenyum sopan. "Rezeki Pak, syukur, Alhamdulillah." Dalam hati, ia merasa rezeki itu seperti kiriman dari seseorang. Menjelang sore, Sukri berhenti di bawah pohon sawo sambil minum air dari botol kecil, isi ulang angin. Sore berembus pelan. Daun sawo jatuh tepat di samping kakinya. Daun itu jatuh dengan cara yang aneh. Tidak berputar, tidak terseret angin, hanya jatuh lurus, pelan, seakan ada tangan yang sengaja melepaskannya dari atas. Sukri memungut daun itu. Warnanya kecoklatan, kering, tapi tidak rapuh, tidak remuk ketika digenggam. Persis seperti daun-daun yang ditemukan di becaknya semalam. Angin sepoi-sepoi lewat, menyentuh pipinya seperti sentuhan halus seseorang yang berterima kasih. Sukri tersenyum. "Mas Darun, pulang yang tenang, ya," gumamnya lirih. Daun itu ia masukkan ke saku bajunya, sebagai tanda, sebagai kenang-kenangan dari 7 malam yang takkan pernah ia lupakan. Saat senja turun, ia pulang ke rumah lewat jalan kampung yang hangat. Sumi sudah menunggu di depan rumah sambil tersenyum lega. "Mas, kok kelihatan bahagia benar?" Sukri menjawab pelan. "Soalnya sudah selesai semua." Sumi menatapnya penuh pengertian, lalu menggenggam tangannya. "Alhamdulillah Mas." Malam itu, Sukri tidur dengan nyenyak. Dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat sosok yang duduk di bangku becaknya. Namun setiap kali ada angin malam lewat pelan, membawa bau bunga Kamboja yang samar, Sukri selalu menunduk hormat sebentar. Bukan ketakutan, tetapi sebagai bentuk terima kasih. Karena ia pernah menjadi jalan pulang bagi seseorang yang tersesat di antara dua dunia. Dan dari malam itu hingga bertahun-tahun kemudian, rezeki Sukri tidak pernah seret. Becaknya tidak pernah lagi terasa berat. Dan di dalam saku kecil di lemari, daun kecoklatan pemberian terakhir itu tetap utuh, tidak pernah hancur,
Meski waktu terus berjalan, seolah seseorang masih terus menjaga. Pamit terakhir yang tidak pernah benar-benar hilang.